come up, feel it come up, with the rhythm come up, feel it come up down with the rhythm come up, feel it come up, with the rhythm come up, feel it come up, with the rhythm come up, feel it come up, with the rhythm come up, feel it come up down with the rhythm come up, feel it come up, with the rhythm come up, feel it come up, with the rhythm come up, feel it come up, with the rhythm come up, feel it come up down with the rhythm come up, feel it come up, with the rhythm come up, feel it come up, with the rhythm come up, feel it come up, with the rhythm come up, feel it come up, with the rhythm come up, feel it come up, with the rhythm come up, feel it come up, with the rhythm come up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munarski. Saya dan rekan-rekan dari kelompok 3 akan mewawancarai salah satu akademisi dari Siapa Pak pada sana namanya? Masa nggak Pak? Maksudnya Muhammad Yusuf SHLLM. apa sih Pak fungsi dan tugas DPRD itu Pak? Ya, fungsi dan tugas DPRD yang utama adalah fungsi legislasi. Jadi bagaimana dia membuat dan menyusun serangkaian peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, ya, dalam bentuk perda. Ya, yang kedua adalah fungsi anggaran, ya. Jadi dia melakukan suatu rangkaian untuk mempertimbangkan anggaran di daerah tersebut, ya, untuk ditetapkan dalam APBD, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Jadi fungsi legislatif itu mengawasi jalannya eksekutif, ya. Bagaimana eksekutif itu bisa berjalan dengan baik dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Itu 3 fungsi utamanya, ya. Oh baik Pak, jadi di situ ada 3 fungsi utama ya Pak dari tugas dan fungsi DPR itu. Nah, ada lagi Pak nih, yang poin kedua yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Bagaimana mekanisme perancangan peraturan perundang-undangan itu sendiri Pak? Ya, mekanisme perancangan peraturan perundang-undangan itu ada mekanismenya, ya. Jadi tersusun secara sistematis, ya. Bagaimana mekanisme perancangan undang-undang itu tidak hanya dalam bentuk draft peraturan saja, tapi untuk dapat menghasilkan suatu peraturan yang baik, ya, suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat, itu harus betul-betul melakukan suatu kajian, ya, atau riset, ya, yang itu akan dilakukan oleh tim khusus yang ditunjuk untuk membuat suatu konsep naskah akademik namanya, ya. Naskah akademik itu yang akan menjadi suatu landasan berpikir, mempertimbangkan segala aspek baik secara filosofis, ya, sosiologis, ya, maupun dari segi historis, ya, dari suatu peraturan daerah yang akan dibuat, ya. Jadi dari tahap itu dilakukan, lalu kemudian nanti harus dilakukan suatu upaya-upaya untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat, kehendak masyarakat dalam perda yang hendak dibuat itu seperti apa, ya, sehingga dapat melahirkan suatu perda yang tepat sasaran dan tepat guna, gitu. Baru kemudian nanti ada mekanisme proses legislasi, ya, yang secara sistematis dilakukan sehingga proses mulai dari drafting, lalu kemudian proses pembahasan, ya, di dalam legislatif itu bisa berjalan dengan baik, ya. Kalau seluruhnya dilalui dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan, ya, insya Allah akan menghasilkan suatu perda yang itu baik juga, yang dapat diterima di masyarakat dan dapat diimplementasikan. Dan tentunya saya selaku mahasiswa Universitas Bina Bangsa ingin meningkatkan pengetahuan secara antologi dan epistemologi dan aksiologi. Dan di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dari Pak Dewan. Yaitu yang pertama, sudah berapa lama Pak Dewan menjabat di pemerintahan, dan dari partai mana, dari fraksi mana Pak Dewan menjabat? Dan yang kedua, dari komisi berapa Pak Dewan bertugas, dan apa saja tugas komisi tersebut? Dan yang terakhir,
bagaimana proses pembuatan perda, apa saja sih permasalahan dalam perda, dan juga bagaimana pengesahan perancang undang-undang yang bisa diterima dan disetujui. Sekian waktunya Pak Dewan, terima kasih. Saya persilahkan untuk Pak Dewan menjawab dengan Nanti kalau pertanyaan urutannya lupa, tolong dibantu ya. iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, nama saya Nuropik. Ya, saya tempat tinggal itu adanya di Kepandian Kidul, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang. Ya tentunya Provinsi Banten. Nah, saya jadi dewan itu sudah menginjak tahun ketiga, yaitu tepatnya 2 tahun 1 bulan 20 hari lah ya, kalau tidak salah ya. 1 bulan. Jadi 2 tahun 1 bulan 20 hari. Saya jadi dewan menggunakan perahu, yaitu perahu kita yang tercinta lah, yang sesuai dengan keyakinan saya pribadi, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa saya ambil dari Partai Persatuan Pembangunan? Karena Pak Ustadz ya, ada ya, orang tua saya juga dulu, ingat saya itu dulu sangat memperjuangkan Partai Persatuan Pembangunan dulu pada waktu di kampung. Jadi kalau sudah mendengar namanya Partai Persatuan Pembangunan, itu partai Islam. Makanya kita dulu orang tua saya pribadi kalau berpartai wajib harus partai P3, karena mungkin saking setianya dengan partai itu ya. Makanya daripada itu saya ingat, begitu saya punya kesempatan untuk masuk ke partai ya, saya ingat dengan orang tua saya, jadi harus ke partai orang tua saya. Ternyata benar lah, ternyata benar bahwa Partai Persatuan Pembangunan itu tidak salah tumbuh di Banten, yang notabene emang Banten itu hampir mungkin 99 sekian persen penduduknya mayoritas Muslim, sehingga partai ini gampang untuk diperkenalkan oleh masyarakat, itu aja. Nah, terus yang ketiga itu apa yang Dari komisi berapa? Oh, Dewan saya Perda? posisinya kebetulan ada di komisi 3. 3 ya Pak. Komisi 3 itu komisi pendapatan daerah. Ya. Nah, di dewan itu kita jumlahnya tentunya ada 45 anggota dewan. Kalau sudah 45 anggota dewan itu ada 4 komisi. 4 komisi. Tapi ada juga yang 3 komisi kalau anggota dewannya masih 40 kalau nggak salah ya. Kalau masih 40 itu 3 komisi. Nah, di Serang itu sendiri karena anggotanya sudah 40, maka komisinya itu ada 4. Jadi komisi 1 ya, komisi 1, komisi 2, komisi 3 dan komisi 4. Kebetulan di komisi 3. Nah, kami ini posisinya di komisi 3 yang membidangi yaitu aset daerah dan pendapatan daerah. Nah, sebagai komisi 3, pekerjaan kami ini sebenarnya ya samalah dengan dewan-dewan yang lain, sesuai dengan tupoksinya ya, yaitu mengawal dan mengawasi eksekutif dalam rangka pendapatan daerah dan aset daerah. Aset-aset mana yang bisa digali ya kan, aset-aset mana yang bisa diperjuangkan untuk masuk ke kota. Karena jujur aset kita itu sebagian besarnya lah ya, katakan sebagian besarnya itu masih ada di wilayah kabupaten yang belum diserahkan, masih in proses lah, ya lagi sedang proses untuk dimiliki atau diserahkan ya, diserahkan ke kota dari kabupaten. Nah, salah satunya tugas itu. Nah, mengenai tugas yang lain sebagai anggota dewan yaitu membuat perundang-undangan, dalam hal ini ya raperda. Nah, raperda itu
ada dua, satu usulan eksekutif, satu usulan dewan. Nah, setelah nanti kita bikin raperda itu, usulan dewan maupun usulan eksekutif itu dikaji dulu, ya, tidak semena-mena kita usulan terus diterima. Jadi dikaji dulu apakah usulan ini sudah ada belum, karena kan perda itu banyak sekali, ya, perda itu banyak sekali yang sudah aja, gitu. Jangan-jangan usulan kita ini dia yang usul tidak ingat bahwa ini sudah ada, atau mungkin sudah bisa diwakili dengan perda yang lain, gitu ya. Jadi masuk ke bawah wilayah bagian hukum dulu lah. Usulan-usulan baik eksekutif maupun usulan legislatif itu masuk ke diproses dulu. Nanti setelah diproses dan disetujui oleh Pak Wali Kota, endingnya setelah disetujui itu nanti dipansuskan juga hasilnya. Perda itu dipansusan. Setelah pansus itu udah selesai, yang secara cepatnya itu pansus selesai menghasilkan suatu raperda itu sendiri, itu kita masih minta koreksi. Masih raperda itu ya? Masih raperda, minta koreksi ke provinsi. Karena begini, raperda itu kan harus tidak boleh bertentangan dengan provinsi, tidak boleh bertentangan dengan Perpres, tidak boleh bertentangan dengan peraturan kementerian, tidak boleh beraturan dengan undang-undang itu sendiri. Jadi nggak boleh itu. Jadi kebanyakan itu yang kalau kita buat yang dimana kita tuh tidak melanggar atau bersinggungan atau sudah turunannya tidak ada, kita baru. Kalau sudah ada kita nggak boleh, atau bertentangan dengan yang tadi saya sebutkan juga tidak ada boleh. Makanya pada waktu itu kita juga minta koreksi provinsi. Nah, setelah koreksi provinsi udah itu kita bikin raperda itu, pansus itu batasnya 1 tahun. 1 tahun. Dipansuskan itu batasnya 1 tahun. Kalau koreksi provinsi udah jadi, nanti apa semuanya, ya kita nanti baru diparipurnakan. Nah, setelah jadi paripurnakan itu kan nanti urusan eksekutif tuh. Biasanya itu ada penyuluhan apa ke masyarakat. Sosialisasi ya. Sosialisasi.